Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas sebuah topik yang menarik untuk membuka pintu utama menuju materi-materi inti dari mata kuliah penilaian pembelajaran administrasi perkantoran, yaitu ruang lingkup pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Sebelum saya mulai terlebih dahulu, saya ingin berdoa semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Berdoa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang pengukuran penilaian dan evaluasi pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin menyajikan pengantar di mana tidak henti-hentinya kita akan membahas topik mengenai belajar. Ya Pak, mohon maaf saya sakit, terus di-approve menjadi sakit. Nah, proses belajar ini kalian belajar mengenali karakter dosen. Jadi, semula kalian tidak tahu Pak Yuliansah itu seperti apa, dengan mengikuti kuliah saya, kalian berubah pandangannya atau perilakunya dalam menilai saya. Dari yang mulainya tidak kenal, menjadi tahu, gitu. Dan semakin lama, mungkin nanti akan ada mata kuliah lainnya ke depan, terus sampai misalnya nanti bimbingan skripsi saya, akhirnya dari tahu menjadi kenal, dari belajar tadi menjadi tahu karakter atau sosok karakter seorang dosen. Nah, dalam proses belajar di lingkungan pendidikan, kalian juga mengalami perubahan tingkah laku dari jenjang dulu SD, SMP, SMA, sampai sekarang jenjang perguruan tinggi. Otomatis semakin tinggi jenjang pendidikan yang kalian tempuh, perubahan tingkah laku itu akan semakin ke arah baik. Mungkin dari SD kita dulu cengengesan, masih belum bisa mengontrol diri seenaknya sendiri, terus lebih banyak bermainnya ketimbang belajarnya, tapi semakin ke atas, apalagi kalian dari mahasiswa kependidikan, calon guru, makin menyadari bahwasannya proses belajar itu semakin intens dan semakin dalam. Kaitannya seperti itu. Nah, menurut pengertian yang lain dimukakan oleh John Dewey, yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku secara sadar yang menyangkut aspek-aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, kebiasaan, dan sebagainya yang dapat dilakukan dengan memberi stimulus atau rangsangan maupun pengalaman selama proses belajar berlangsung. Nah, kalau menurut John Dewey ini lebih dispesifikkan lagi, perubahan tingkah laku itu berupa pengetahuan, pengertian, sikap, keterampilan, dan kebiasaan. Saya ambil contoh yang simpel saja. Pada saat saudara dulu belajar naik motor gitu, motor matic sekarang ini, ada perubahan kebiasaan atau tingkah laku yang semulanya naik sepeda misalnya, kalian harus mengayuh sepeda, sekarang hanya dengan
starter tangan, hand starter, terus ngegas, udah jalan sendiri gitu. Nah, pada saat kalian belajar naik motor, kalian berarti belajar dari experience atau pengalaman. Karena pada saat kalian belajar naik motor, kalian tidak pernah mungkin dijelaskan sesuatu hal yang bersifatnya teoritis sekali. Misalnya standar itu fungsinya untuk menyandarkan motor pada saat berhenti. Terus rem depan dan rem belakang. Ini fungsinya untuk mengerem bagian depan dan bagian belakang pada kecepatan berapa pengereman itu akan sangat efektif dan efisien. Terus ini gas, batasan untuk ngegas itu maksimal 60 km per jam dengan jalan sepi dan lain sebagainya. Saudara tidak dijelaskan secara rinci pada saat saudara belajar naik motor. Pada saat saudara belajar naik motor, mungkin ada beberapa tipe, ada yang diajari temannya, ada yang diajari orang tua, ada yang berusaha sendiri-sendiri gitu, orang tua nggak ada, terus belajar naik motor dan lain sebagainya. Nah, belajar naik motor tadi merupakan salah satu belajar yang dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, kita bisa tahu dan lancar naik motor ya semakin banyak jam terbang yang kita lakukan atau alami. Misal berkaitan dengan kecepatan. Pada saat kita di ring road, tidak mungkin kita hanya menstandarkan kecepatan kita hanya 40 km per jam. Misalnya beranggapan alon-alon asal kelakson gitu. Ya tidak elok atau mungkin bisa juga dikelakson dari orang lain di belakang. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kita sudah bisa mengetahui kapan saya cepat, kapan saya lambat, kapan saya ngerem, terus bagaimana tandanya saya harus belok, terus kalau seandainya ada orang di depan, radius berapa yang bisa saya ikuti biar tidak terjadi kecelakaan pada saat ngerem mendadak dan lain sebagainya. Nah, itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman. Nah, akan berbeda apabila belajar pada tingkatan formal ataupun informal ya. Pada saat saudara kuliah, sekolah, nah belajar itu melalui proses pemberian stimulus sebagian besar. Nah, stimulus-stimulus itu berupa apa sih sebetulnya? Nah, berupa rangsangan yang diberikan oleh pendidik ya, dalam arti di sini guru atau tentor atau mentor. Nah, pendidik ini memberikan stimulus satu materi yang paling banyak digunakan, terus ada juga bisa berupa kasus, bisa berupa masalah untuk dipecahkan, bisa berupa topik, ataupun stimulus-stimulus lainnya yang digunakan oleh seorang guru untuk memancing perkembangan dari segi sikap, keterampilan, dan kebiasaan kalian. Nah, yang kita alami sekarang ini, saya sebagai dosen atau pendidik memberikan stimulus berupa materi melalui media YouTube ke rekan-rekan di sini. Nah, harapannya ada perubahan pengetahuan di mana yang sebelumnya kalian mungkin hanya tahu sekilas saja tentang belajar karena baru semester 4 mungkin, menjadi mengerti dan paham, oh proses belajar itu seperti ini rentetannya. Nah, dalam proses belajar, terutama dalam bidang pendidikan kita, biasanya diukur melalui perubahan 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yang kedua, aspek afektif, dan yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, pencapaian hasil belajar ini merupakan sebuah keharusan yang diamanai oleh kurikulum. Harapannya, siswa atau mahasiswa yang nantinya lulus itu bukan hanya pandai dari segi pengetahuan, tetapi pandai dari segi sikap dan pandai pula dari segi keterampilan. Nah, harapannya juga dengan kombinasi ketiga aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut bisa menjadi bekal untuk kehidupan nyata di masyarakat. Nah, rekan-rekan di sini kuliah, salah satu tujuan utamanya
pasti mencari pekerjaan di suatu saat nanti. Tidak ada orang kuliah yang memang hanya mencari ilmu saja. Ya udah saya mencari ilmu saja, ke depan saya seperti apa, ya saya tidak tahu, yang penting saya dapat ilmu. Ya itu jarang sekali. Kebanyakan orang dalam bekerja itu pasti didasarkan kepada sekolah dan kursus ataupun mengambil sertifikasi lainnya yang didasarkan pada 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang paling terkenal untuk mengukur aspek kognitif didasarkan kepada yang namanya taksonomi Bloom. Nah, Bapak Bloom ini atau Benjamin S. Bloom 1956 menerbitkan pertama kali karya monumental yang dijadikan dasar untuk mengukur aspek kognitif dalam pembelajaran. Karya tersebut berjudul Taxonomy of Educational Objective Handbook Cognitive Domain. Nah, di zaman dulu sebelum direvisi gitu ya, di taksonomi Bloom itu meliputi pengukuran dalam bidang kognitif, di mana di situ mengukur pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Terus kemudian taksonomi Bloom ini direvisi pada tahun 2001 oleh Krathwohl, di mana dalam konsep revisi ini dia menggabungkan konsep taksonomi Bloom versi Bloom yang asli, kemudian dibagi menjadi 6 level, di mana di gambar di sini sudah saya jelaskan, ada level low order thinking skills dan high order thinking skills. Nah, high order thinking skill dan low order thinking skill ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk berpikir tingkat rendah dan kemampuan kita untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, sebenarnya untuk perkuliahan dan sekolah di SMK yang membedakan utamanya adalah di kuliah HOTS akan lebih banyak digunakan. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali tugas-tugas perkuliahan itu yang menuntut kita untuk berpikir high order thinking skills. Misalnya menganalisis, menciptakan sesuatu, atau mengevaluasi. Jarang sekali dosen-dosen itu hanya melibatkan tugas atau melakukan penilaian pembelajaran hanya dalam level LOTS atau low order thinking skill. Misalnya hanya menerapkan, memahami, dan mengingat. Nah, tetapi pada saatnya nanti apabila saudara ingin menjadi guru, konsep HOTS dan LOTS itu disesuaikan kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin diacu. Mungkin ada sebagian besar standar kompetensi yang memuat HOTS-nya akan lebih tinggi dibanding LOTS ataupun sebaliknya. Tetapi di pembelajaran pendidikan tingkat tinggi yang dituntut untuk mahasiswa itu sebagian besar adalah high order thinking skill. Nah, saya contohkan misalnya salah satu contoh apabila saya ingin mengukur atau menilai apakah siswa itu tingkat kognitifnya sudah memenuhi standar saya, misalnya dengan LOTS, saya cukup menanyakan kembali misalnya di akhir perkuliahan, siapa yang bisa menyimpulkan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, dan sebutkan perbedaannya. Nah, pada saat siswa atau mahasiswa menjawab, itu baru berada pada level mengingat. Jadi dia hanya mengulangi kembali apa yang telah disampaikan oleh dosen, kemudian disebutkan. Nah, itu biasanya kalau kita PLP seperti itu. Ayo, siapa yang masih ingat penilaian, pengukuran, dan evaluasi? Ayo sebutkan. Nah, dia mengulangi lagi, remember dan mengulangi, repeat. Nah, tetapi di kuliah, kalau seandainya saya contohkan HOTS, itu bukan
levelnya mengulangi apa yang telah disampaikan oleh dosen, tapi menganalisis. Nah, misalnya saya memberikan gambar ini kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa menganalisis, dan saya meminta mahasiswa untuk membuatkan contoh, menciptakan sebuah contoh masing-masing dari 6 kuadran taksonomi Bloom ini di dalam pengaplikasiannya di kelas misalnya dengan standar kompetensi A. Nah, itu sudah dalam level HOTS. Jadi kalau kalian merasa kok saya diberi tugas yang berat-berat ya, kok saya disuruh berpikir ya, karena memang tuntutan pendidikan tinggi itu ada di level HOTS bukan di LOTS. Oke, aspek penjabarannya dari LOTS dan HOTS tadi, nah seperti ini bisa kita klasifikasikan. Yang paling bawah itu yang paling rendah, terus yang paling atas itu tingkatan yang paling tinggi, dari mengingat sampai menciptakan. Kalau mengingat, misalnya mengenali, memanggil kembali, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, contoh komunikasinya bisa menulis teks, mengirim pesan singkat, terus berbicara misalnya lewat Twitter gitu. Atau misalnya saya mentugaskan mahasiswa saya untuk menceritakan kembali materi-materi hari ini via Twitter atau Instagram dengan memilih satu topik slide. Nah, itu namanya mengingat. Nah, sampai yang terakhir adalah menciptakan atau creating, di mana di situ mahasiswa atau peserta didik diminta untuk menggeneralisasikan, merancang, memproduksi, atau merencanakan kembali. Nah, kalau seandainya dalam tugas-tugas makalah, misalnya kalian diminta untuk melakukan review jurnal. Terus dari review jurnal itu kalian ambil kesimpulan, terus kalian bisa menambahkan teori-teori baru untuk mereview jurnal tersebut. Nah, dalam konteks komunikasinya, di sini bisa menggunakan negosiasi, memoderatori, dan kolaborasi. Jadi semakin tinggi level tingkatannya, berarti analisis atau pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu akan semakin berat. Nah, yang selanjutnya masih menurut Carroll dan Bloom juga, tetapi di sini dalam aspek yang lain, yaitu dalam aspek afektif, sikap, gitu ya. Nah, dalam aspek afektif atau sikap, tangga belajarnya itu mulai dari pengenalan sampai pengamalan. Nah, orang-orang yang dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu secara sadar menerima konsep yang telah dijabarkan. Misalnya seseorang diajari misalnya sikap pelayan prima atau front office atau frontliner ini seperti ini. Oke, dia menerima. Oh, sikapnya seperti ini. Harus ada salam, sapa, senyum, senyum, salam, sapa, bantuan gitu, atau bisa menggunakan metode yang lain. Nah, tahap selanjutnya adalah mereka memberikan respon atau responding dengan cara berpartisipasi, alias mencoba. Oh, coba saya ya, sikap seperti ini benar enggak, Bu? Oke, benar. Oke, berarti sudah menerima, terus merespon dengan cara berpartisipasi. Terus dipegang teguh nilainya itu. Apabila misalnya lagi praktek simulasi perkantoran, dia selalu senyum, salam, sapa apabila ada tamu, ramah dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai yang didapat itu ke dalam kehidupan sehari-hari, atau pengorganisasian sistem nilai itu dalam kehidupannya. Jadi setelah dia dapat konsep pelayanan prima itu seperti apa, dia mencoba menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, saya itu kalau misalnya berteman dengan orang, terus berkomunikasi dengan orang, itu harus seperti pelayanan prima, harus senyum,
harus salam, harus menyapa, terus kalau misalnya ada kesulitan dibantu. Nah, setelah mencoba menghubungkan nilai itu, kemudian pengamalan atau diterapkan dalam dalam kehidupan sehari-hari menjadi pola hidupnya. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin agak sulit di era pembelajaran seperti ini. Karena dalam level pendidikan tingkat tinggi atau pembelajaran orang dewasa, eh, ada standar-standar tertentu atau border-border tertentu, batasan-batasan tertentu, orang bisa menerima sesuatu hal itu menjadi bagian dari kepribadian atau bagian dari sikap dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian mungkin bisa saja apabila ingin menjadi guru, misalnya kita akan belajar etika profesi guru. Nah, di etika profesi guru ada hal, ada kewajiban, ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Nah, proses internalisasi nilai-nilai keguruan itu, ya kalau kalian nanti jadi guru, ya itu akan dilakukan. Maksudnya dalam tahap akhir itu akan diimplementasikan dalam hidup kalian. Jadi guru seperti ini, guru yang ideal itu seperti ini, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin akan berbeda sekali apabila kalian bekerja di kantor atau bekerja sebagai wirausaha di bidang MICE. Ya, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi guru yang mungkin tidak bisa diinternalisasi atau diamalkan dalam kehidupan kalian di sehari-hari. Oke, setelah afektif, kita lanjut ke tingkat ranah kemampuan psikomotorik. Nah, di sini saya mengutip dari Hero. Nah, tingkat ranah psikomotorik itu terdiri dari imitation atau peniruan sampai naturalization atau naturalisasi. Jadi kalau kalian nanti pada saat praktik, misalnya praktik simulasi perkantoran, apabila kalian jadi sekretaris, kalian akan mendapatkan mata kuliah kesekretarisan kemarin, terus berusaha untuk mengambil intisari dari apa sih sekretaris itu. Sekretaris itu harus menguasai TIK, harus terampil melakukan pekerjaan rutin, pekerjaan insidental, dan pekerjaan lainnya. Kemudian setelah Anda mendapatkan intisari dari pekerjaan sekretaris, Anda menirukan intisari itu. Oh, sekretaris itu harus seperti ini. Oke, saya seperti ini. Sekretaris itu harus tampil menarik. Oke, saya seperti ini. Sekretaris itu harus cekatan. Oke, saya seperti ini. Terus setelah menirukan, kalian bisa memanipulasi atau dalam kasarannya melakukan sebuah gerakan atau keterampilan dengan cara mempraktekannya dalam kehidupan. Kemudian kalian amati apakah prakteknya saya tadi, gerakan saya tadi, atau saya menjadi sekretaris tadi itu sama enggak dengan konsep yang sudah saya pelajari tadi. Kemudian kalau memang sudah sama, kalian coba menerapkan target-target lain, di mana target itu berhubungan dengan keterampilan kalian menjadi seorang sekretaris. Nah, setelah kalian runtut targetnya, saya sudah bisa melakukan kas kecil, mendepan korespondensi, bla bla bla. Nah, kalian ada dalam tahap yang paling tinggi, yaitu kalian bisa menjadi seorang sekretaris yang natural. Jadi ya tidak dibuat-buat lagi, gitu. Tidak ketara. Oh ini anak S1 ya. Jadi ketaranya sebagai seorang sekretaris. Nah, kalau seandainya agak sulit dipahami, saya mengambil contoh seorang aktor saja lah. Nah, seorang aktor misalnya dia menjadi sebuah karakter antagonis gitu. Nah, dia mencari role model gimana sih seorang antagonis ini. Misalnya saya ambil yang fenomenal saja ya, seperti sosok seorang Joker. Joker itu selalu fenomenal. Nah, dia mengalami sebuah sindrom gangguan kesehatan jiwa gitu, dan orang yang memerankan ini harus menirukan gitu sosok seorang yang memang mengalami gangguan jiwa. Dia bisa ketawa sendiri walaupun tidak ada yang lucu gitu. Terus dia bisa tiba-tiba
menjadi sosok yang berbeda di sepersekian detik dari sosok yang sekarang. Nah, kemudian dia berusaha meniru, terus mengkonsep gerakan. Jadi meniru itu part per part, mencari role model, meniru, terus mengkonsep gerakan, manipulasi. Terus dia melakukan evaluasi. Udah tepat belum sih gerakan orang yang mengalami penyakit tersebut itu? Nah, setelah tepat, dia berusaha merangkai dari satu step, misalnya posisi ketawa yang mengalami gangguan jiwa atau mengalami kesehatan mental itu seperti apa. Terus kalau dia sedang tidak dalam gangguan itu seperti apa. Kalau dia ada stimulus yang menyebabkan gangguan seperti apa. Kalau dia sedang dalam gangguan itu dia harus apa. Nah, itu dirangkai. Kemudian pada saat pengambilan syuting atau proses syuting berlangsung, dia sudah natural. Jadi seolah-olah aktor ini ya dia mengalami ya gangguan mental atau gangguan jiwa di sini. Nah, tidak layaknya seorang yang dibuat-buat, tetapi karena dia sudah mendalami karakter dari mulai dia meniru menggunakan ketepatan perangkaian, akhirnya terciptalah sosok seorang Joker yang pada saat itu viralnya sangat luar biasa gitu. Ada yang menganalisis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya bisa berkaca, sosok seorang Joker bukan hanya kemarin saja yang viral, tetapi yang sebelumnya juga viral, akhirnya sampai kepada dia tahap mengilhami proses naturalisasi, sehingga karakter Joker ini bukan hanya ada di dunia film gitu, ternyata itu bisa terbawa karena ternaturalisasi ke dunia nyata. Akhirnya pada saat itu dia ditemukan bunuh diri kalau tidak salah. Oke. Kenapa sih kita melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian itu digunakan untuk mengetahui apakah ada perubahan yang dirasakan oleh seorang peserta didik. Nah, kalau seandainya kita tidak pernah introspeksi atau melakukan penilaian, ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan kita ini sudah berhasil atau tidak. Nah, kasarannya seperti ini. Rekan-rekan semua yang masuk ke program studi pendidikan administrasi perkantoran, kalau seandainya tidak punya tujuan dalam hidupnya, misalnya dalam setelah kuliah ini mau jadi apa ya saya kuliah aja, misalnya tidak tidak tahu mau jadi apa dan tidak ingin juga menjadi apa. Saya generasi yang santai saja ya, kalau seandainya lulus, alhamdulillah, kalau nggak lulus ya nanti ditekuni, dicari jalan lain. Nah, orang-orang seperti ini, orang yang tidak mempunyai target, ya tidak akan pernah melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. Di semester berapapun, dia tidak akan peduli dengan IPK. Dia tidak akan menilai, saya ini berhasil atau enggak ya. Nah, hal ini berbeda apabila seseorang masuk ke sebuah program studi atau level perkuliahan, itu sudah mempunyai target atau sasaran yang ingin dituju. Nah, kalau kita berbicara sebagai target, nah berarti kita harus mengukur dong, kita itu udah in target atau out target gitu. Nah, kasarannya biasanya kalau mahasiswa standarnya itu targetnya adalah cum laude gitu. Nah, itu alhamdulillah ada target timbang tidak ada target. Nah, target cum laude tadi diukur menggunakan apa gitu, dinilai menggunakan apa? Ya, nilai mata kuliah. Setiap mata kuliah dinilai, terus keluar nilainya, nilai tersebut akan membentuk IP, terus IP dalam 1 semester, 2 semester, 3 semester akan membentuk IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, rekan-rekan yang sudah punya tujuan tadi selalu menilai dirinya sendiri di setiap akhir semester. Dari mana dia nilai? Dari IP-nya. Oh, IP semester saya ini semester 2 kemarin hanya 3,48. Berarti saya tidak cum laude. Apabila saya ingin lulus cum laude, berarti setidaknya semester 3 saya harus IPK-nya 3,53. Jadi kalau 3,53 tambah 348 itu kan ratanya sudah 350 sekian gitu ya, udah cum laude. Nah, begitu juga konsep berpikir pada saat kita melakukan proses belajar mengajar. Nah, apabila kita tidak pernah menilai, kita tidak akan tahu proses pembelajaran ini berhasil atau tidak.
Nah, aspek-aspek yang dinilai itu ada 3, seperti yang saya diungkapkan di awal tadi, ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan ada aspek psikomotorik. Nah, aspek kognitif berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Aspek afektif berkaitan dengan aspek perasaan, minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dan aspek psikomotorik berkaitan dengan tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan peralatan kantor, dan lain-lain yang sifatnya keterampilan. Nah, untuk melihat pembelajaran berhasil atau tidak, mempunyai kualitas atau tidak, bisa kita lakukan menggunakan 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang paling dasar ada di tingkatan pengukuran, tingkatan yang kedua ada di tingkatan penilaian, dan tingkatan yang ketiga ada di tingkatan evaluasi. Jadi kalau bagi saya, yang saya pahami dari 2 buku asesmen pembelajaran dan penilaian pengukuran dan evaluasi karya Prof. Jemali, bahwasanya ketiga konsep ini berdasarkan yang saya baca dan saya pahami adalah berbeda. Nah, kalau seandainya ada yang bilang sama, monggo. Tetapi aliran saya menganggap ketiga hal ini adalah pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu berbeda. Dengan tingkatan yang masing-masing paling rendah adalah mengukur, menilai, dan mengevaluasi. Oke. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di chat. Apabila tidak ada, nanti saya lanjutkan di sesi yang berikutnya. Saya tunggu pertanyaannya 5 menit. Sepertinya masih belum ada yang bertanya. Saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Nah, saya mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, di sini saya ambil contoh tingkat berat badan ideal mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2017. Nah, sedangkan
body massa index dari rumus saya dapatkan bahwasannya rata berat dalam kilo dibagi tinggi. Dapatnya kira-kira kalau seandainya orang itu normal, itu berat body massa index atau BMI-nya 18,5 sampai 22,9. Nah, itu kriterianya ya di Asia Tenggara. Nah, terus saya berusaha untuk mengukur. Saya mengukur misalnya si A, yang cewek, yang cowok saya ukur beratnya berapa, tingginya berapa. Nah, proses pengukuran tadi itu menggunakan instrumen pengukuran. Kalau seandainya itu tinggi, saya menggunakan instrumennya namanya penggaris ya, atau meteran. Sedangkan untuk berat badan saya menggunakan instrumen pengukurannya adalah timbangan. Nah, kemudian setelah diukur saya mendapatkan sebuah angka. Angka tersebut menggambarkan hasil pengukuran dari seseorang. Misalnya si A itu tingginya 170 cm, terus berat badannya 60 kg. Jadi saturannya cm dan kilogram. Nah, dari hasil pengukuran tersebut, kemudian saya menilainya menggunakan BMI tadi, body massa index tadi, tinggi dibagi berat didapatkanlah kira-kira sebagian besar atau 40% dari hasil pengukuran cowok atau mahasiswa lelaki bahwasannya mempunyai berat badan ideal, sedangkan yang cewek itu hanya 30%. Nah, kalau saya sudah mengambil kesimpulan seperti ini, berarti saya sudah dalam tahap mengevaluasi. Jadi dari ngukur, tadi saya ulangi, ngukur itu ngambil instrumen, dapat data, kalau tinggi badan itu sentimeter, kalau berat badan itu adalah kilogram. Nah, saya ngukur. Terus saya nilai, saya masukkan ke rumus, terus saya nilai si A ini masuk kategori kurus, normal, atau gemuk. Terus saya nilai lagi si B ini masuk kategori kurus, normal, gemuk, si C, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya dapat data banyak, terus saya simpulkan bahwasanya setelah saya evaluasi, bahwasanya 40% dari hasil pengukuran mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran angkatan 2017 itu mempunyai berat badan ideal. Sedangkan 35% ceweknya mempunyai berat badan ideal. Jadi evaluasi itu lebih kepada tahapan akhir di mana kita mengumpulkan data dari pengukuran, terus kita nilai, terus kita simpulkan. Kira-kira seperti itu. Semoga tidak terlalu tinggi bahasa saya mencoba memberikan contoh yang dekat dengan kita. Nah, kalau seandainya ini dijabarkan dalam bentuk pengertian, pengukuran itu menetapkan angka dengan cara sistematik yang menyatakan keadaan individu tersebut berupa kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, contoh lain misalnya, saya ingin mengukur kemampuan kognitif teman-teman kelas B angkatan 2019. Oke, saya buatkan instrumen. Instrumennya apa misalnya? Soalnya pilihan ganda. Nah, terus saya buat soal bla bla bla, terus saya ukur. Ternyata pada saat saya ukur si A itu mendapatkan nilai 60. Oke, dari nilai 60 itu sudah bentuknya nilai. Kemudian saya tetapkan KKM-nya itu 70. Nah, setelah saya ngukurnya pakai soal, setelah itu peserta mahasiswa menjawab, terus jawaban mahasiswa, itu saya nilai. 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 salah, dan seterusnya. Kemudian dapatlah nilai akhir 60. KKM-nya 70.
Terus saya evaluasi. Si A ini berdasarkan evaluasi yang saya lakukan belum lulus alias belum mempunyai kemampuan kognitif yang baik. Dasarnya dari mana, Pak? Ya dari hasil pengukuran dan penilaian 60, sedangkan KKM-nya itu 70. Nah, kira-kira seperti itu. Runtutannya kayak gitu ya. Jadi mengukur itu kita mengambil data dari pengaplikasian instrumen penilaian atau pengukuran. Oke. Sedangkan penilaian, kegiatan penilaian merupakan kegiatan yang mengumpulkan bukti tentang pencapaian hasil belajar. Penilaian memerlukan data yang akurat, sedangkan data diperoleh dari kegiatan pengukuran. Nah, tadi sudah saya contohkan. Jadi, pada saat saya mengukur, saya memberikan soal, terus mahasiswa menjawab. Oke, data dapat, kemudian saya nilai. Satu itu salah, satu itu benar, dua salah, tiga benar, empat salah, dan seterusnya. Terus saya jumlahkan. Nah, nilainya ini itu dinamakan penilaian, kegiatan menilai. Dari kegiatan mengukur tadi pakai soal. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, evaluasi itu kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan. Nah, di penetapan mutu pendidikan di berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Nah, kalau saya ulangi contoh saya tadi, mengevaluasi berarti menerapkan mutu. Mutunya berapa standarnya? Ya 70 kalau seandainya mahasiswa tidak memenuhi syarat KKM minimal 70, berarti dia secara garis besar dievaluasi belum lulus atau belum memenuhi standar kognitif yang disarankan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, semoga paham ya tentang perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, di evaluasi ini dalam lingkup besarnya, tadi kan lingkup kecil hanya untuk ujian. Kalau lingkup besarnya, dari pengertian yang dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, evaluasi itu diselenggarakan di level yang paling tinggi, yaitu level kementerian. Setiap tahun dilaksanakan ujian nasional untuk melihat persentase daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang tinggi tingkat kelulusannya atau yang layak untuk diluluskan, intinya seperti itu. Nah, dari evaluasi itu akan menghasilkan sebuah daerah mana saja sih sebenarnya yang kualitas pendidikannya itu masih kurang. Ya dilihat dari mana kurangnya. Ya, salah satu proses evaluasi kan ini tahap yang lebih tinggi, kita tidak sampai evaluasi ya, kita hanya sampai penilaian pembelajaran saja, digunakan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga pendidikan dalam menjalankan programnya. Bisa dibayangkan misalnya UNY ini tidak ada evaluasi. Misalnya dosen ngajar seenaknya saja, tidak mengisi presensi, terus tidak menyantumkan RPS, materi tidak runtut, terus tidak ada standar kelulusan. Ya, tidak mungkin sebuah program itu berjalan. Nah, oleh karena itu, evaluasi pendidikan di UNY itu melibatkan sistem penjaminan mutu atau penjamu, di mana penjamu mengontrol kualitas kinerja atau produktivitas UNY dengan cara memberikan satu survei kepuasan dosen, misalnya di PBM. Selain itu, mengontrol presensi dosen, apakah dosen itu presensi kuliah, tertib atau tidak, terus mengontrol nilai, terus mengontrol kualitas soal dengan cara memberikan persetujuan terhadap soal-soal ujian yang divalidasi oleh validator, dan lain sebagainya. Dengan evaluasi juga, kita akan memperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai. Kemudian selanjutnya digunakan untuk memperbaiki program. Nah, apabila
ternyata evaluasi yang diberikan oleh mahasiswa berbentuk survei PBM awal dan akhir itu ternyata rendah, nah berarti harus ada yang dilakukan oleh fakultas gimana supaya kinerja dosen itu bisa memperoleh evaluasi dari mahasiswa itu baik. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya evaluasi pembelajaran itu tidak bisa hanya dari satu sisi. Misalnya, saya nilai hanya dari sisi mahasiswa. Penilaian dari mahasiswa bisa saja subjektif, bisa saja objektif. Saya tidak bisa menjamin 100% penilaian di PBM itu objektif yang diberikan mahasiswa. Bisa saja mahasiswa ada yang menyukai dosen karena misalnya dosen itu ganteng, dosen itu dalam kehidupan di kampus baik, misalnya sering traktir, secara pendekatan komunikasinya bagus, atau dosen itu cantik, terus ngajarnya enak, misalnya sering dikasih kuis saja atau disuruh baca materi saja tanpa ada tugas dan lain sebagainya. Nah, makanya sebenarnya proses evaluasi pendidikan itu tidak cukup dari satu sisi di mahasiswa saja untuk menilai sebuah kinerja dosen, tetapi bisa dengan cara kombinasi dari namanya triangulasi ya. Jadi dari sisi dosen ada dan dari sisi mahasiswa juga ada. Sehingga bisa ketemu, oh mengapa dosen A ini dia sudah berdasarkan analisis RPS-nya sudah bagus, materinya sudah bagus, terus misalnya video-video pembelajarannya sudah bagus, soalnya standarnya bagus, terus mengapa kok di sisi mahasiswa nilainya jelek gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang kurang sinkron di sini. Bisa ditelusuri. Oh, ternyata mungkin dosen A ini kurang ganteng, terus dalam kenyataannya itu cuek, tidak jarang membalas WA mahasiswa gitu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dijadikan evaluasi ke depannya. Tetapi dari sisi mahasiswa pun sebenarnya bisa, tetapi tidak bisa objektif 100% karena ada biasnya tadi. Terus kegiatan evaluasi juga memerlukan informasi yang didapatkan dari proses asesmen atau penilaian yang berupa angka kuantitatif. Dalam evaluasi pendidikan dikenal dengan 4 istilah biasanya. Ada pengukuran, kita ngukur pakai instrumen, terus instrumen itu kita berikan untuk diujikan, terus diujikan kita ambil, terus kita nilai, terus kita evaluasi. Sehingga tingkatan yang bisa saya simpulkan itu ada 3. Yang pertama ada pengukuran, ada penilaian, dan ada evaluasi pendidikan. Jadi semoga saudara pada pertemuan kali ini bisa membedakan apa itu mengukur, apa itu menilai, dan apa itu mengevaluasi. Terus caranya seperti apa, gambarannya seperti apa, sehingga tidak ada campur baur antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi pendidikan. Nah, selama 14 pertemuan ke depan, kita akan lebih mengutek-ngutek atau lebih dalam membahas tentang penilaian pembelajaran. Otomatis kalau di situ ada penilaian, berarti ada proses mengukur. Tetapi yang tidak ada adalah proses evaluasi pendidikan. Jadi kita tidak akan mengevaluasi sebuah pembelajaran, tetapi yang akan kita lakukan cukup mengukur dan menilai saja. Gimana caranya menilai, apa senjatanya menilai, bagaimana prosesnya menilai, hasil penilaiannya itu akan diapakan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan meninggalkan komentar langsung di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila suka, dislike apabila tidak suka, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. See ya.